Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Qala ta'ala walamma barazu, betul ya Ustaz? Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Walamma barazu, dan tatkala mereka berhadapan, ay dhahara Talut wa man ma'ahu minal mu'minin, yakni telah nampak oleh Talut dan orang yang bersama Talut daripada orang-orang beriman. Wasofu, dan mereka telah berbaris mendekat li Jaluta, kepada Raja Jalut. Ismu malikin, Jalut ini nama raja, min mulukil kan'aniyin bisyam, daripada raja-raja bangsa Kanaan di Syam. Wa junudihi, dan bala tentaranya Jalut. Qalu, mereka Talut dan orang yang bersamanya berkata, jami'an, padahal semuanya, mutadarri'ina ilallah, padahal merendahkan diri memohon kepada Allah. Musta'inina bihi ta'ala, lagi memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Rabbana, duhai Tuhan kami, afrigh, tuangkanlah, curahkanlah olehmu, alaina, di atas kami, yakni atas hati kami, sabran, akan kesabaran, ala musyahadatil makhawifi, atas menyaksikan segala hal yang menakutkan, wal umuril hailati, dan perkara-perkara yang membingungkan, yang mencengangkan. Wasabbit aqdamana, mantapkan olehmu akan kaki-kaki kami, fi madahibil qital, di medan-medan peperangan, bikamalil quwati, dengan sempurnanya kekuatan, indal muqara'ati, ketika berperang, wa adamit tazalzuli, dan ketiadaan goyang, waqtal muqawamati, pada waktu berduel, berhadapan, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah olehmu akan kami untuk mengalahkan kaum yang kafir. Biqahrihim, pertolongannya dengan mematahkan mereka, wahazmihim, dan mengalahkan mereka. Habis ayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Segini dikit aja.
ngaji kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian tafsir memasuki Quran surat Al-Baqarah ayat 250, kurang 33 lagi untuk menyelesaikan surat Al-Baqarah. Tapi kalau menyelesaikan Quran kurang dikit dari 6.666, masih 6.600 lebih lagi. Moga umur kita nyampe semuanya, bisa khatam kajian tafsir ini. Andai enggak nyampe, moga kita wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, setelah tentara Raja Tolut melewati daripada sungai dengan aturan tidak boleh minum banyak, hanya setegukan, lolos dari yang siap tadinya 80.000 orang, yang dipilih dari jutaan orang yang siap untuk bertempur 80.000, masih juga harus disaring oleh Allah mana yang tulus, mana yang tidak. Dengan ujian melewati sungai, akhirnya tersisalah 313 tentara di bawah komando Raja Tolut komandonya. Ketika melihat dari 80.000 nyesa 313, mereka bilang, Tuhan, enggak ada kemampuan dah sekarang ini ngelawan Jalut dan tentaranya yang begitu banyak dengan jumlah yang sedikit. Akhirnya dinasihati oleh yang mantap dan keyakinan yang kuat, tidak usah takut, banyak kok golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak yang batil. Jangan takut. Begitu. Sudah itu, inilah kajian kita. Di 250 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma barazu li Jalut wa junudih qalu, ketika sudah bertemu di medan perang antara pasukan Tolut dengan pasukan Jalut yang ribuan, mundur tidak bisa, belakang sungai, hadapan tidak ada, di depan musuh dengan logistik yang luar biasa, dengan senjata yang lengkap dan canggih, dengan jumlah pasukan yang luar biasa banyak. Tidak ada harapan bagi orang yang beriman selain wa ilaihi turja'ul umur, selain balik sama Allah. Enggak ada lagi. Ketika berbagai pintu-pintu itu sudah tidak ada, mereka sadar dengan ketidakberdayaan diri menghadapi musuh yang luar biasa. Mereka menengadahkan tangan, berdoa memohon kepada Allah,
sebagaimana layaknya seorang muslim yang merasa buntu jalan hidupnya, tidak boleh pesimis. Dia harus sadar dia hamba, ada Tuhan, dia lemah, Tuhan maha kuat. Dia tak berdaya, Tuhan maha kuat. Berdoa sama Allah sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, la tas'alanna bunayya adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Janganlah minta kepada manusia kebutuhanmu, akan tetapi mintalah kepada Tuhan yang pintu-pintu kemurahan dan kebaikannya tak pernah terkunci dan tertutup. Yakin bila mana iblis setelah terusir dari surga karena membangkang tidak mau sujud aman Nabi Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis meski membangkang kepada Tuhan, kepada Allah, dia mengerti Allah itu maha baik, dia masih minta juga sama Allah dan faham yakin Allah itu mengijabah doa. Maka iblis itu Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsu, berdoa, Tuhan is okay lah saya ini masuk neraka selama-lamanya, saya terlaknat masuk neraka selamanya, enggak apa-apa, tapi satu permintaanku Tuhan, Engkau maha mendengar permintaan makhluknya. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, beri saya tempo dan kesempatan untuk menggoda manusia sampai hari kiamat. Iblis masuk neraka, tapi dia yakin Allah kalau diminta mesti ngasih. Tuhan kasih kesempatan untuk menggoda manusia. Allah jawab, qala innaka minal mundzirin, ya saya kasih kesempatan untuk menggoda manusia. Diijabah oleh Allah. Iblis yang membangkang diijabah juga sama Allah. Apatah lagi orang beriman, apatah lagi orang yang ngikut tuntunan dan ajaran semacam tentara-tentara Talut dengan kebingungan ngadepin pasukan musuh yang luar biasa lengkap senjatanya dan canggih, dengan jumlah pasukan yang luar biasa banyaknya, dengan jumlah yang sedikit 313 ini bagaimana? Kebingungan. Tidak ada cara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia minta pada akhirnya kepada Allah 3 perkara. Ini yang diminta oleh tentara Talut kepada Allah ketika musibah telah datang, ketika cobaan telah menimpa. Minta ini, doa ini dibaca oleh tentara Talut. Kata Al-Quran, walamma barazu, tatkala berhadapan,
Artinya ketika musibah ada di depan, cobaan menghadang, mundur tidak bisa, kemampuan tidak ada, maka balik kepada Allah sebagai hamba. Jangan mundur. Maka mereka orang yang sedikit 313 berdoa, merintih, memohon, meminta kepada Allah 3 permintaan yang terangkai dalam satu doa. Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. 3 yang diminta. Afrigh alaina sabra, sabbit aqdamana, unsurna alal qaumil kafirin. 3. Dia minta, Tuhan curahkan. Apa itu afrigh? Kalau bahasa Betawi, gerojogin. Gerojogin. Bukan sekedar setetes demi setetes, tapi banyak. Isi hati kami dengan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi hal yang menakutkan, musuh yang banyak, dalam menghadapi perkara yang mencengangkan dengan senjata yang lengkap nan canggih. Beri saya sabar dengan senjata yang seadanya, pasukan yang seadanya, minoritas melawan orang yang duitnya banyak, senjatanya lengkap, pasukannya lengkap, koalisi penuh. Dia bingung. Afrigh alaina sabr. Tidak Allahumma, Rabbana. Yang diminta rububiyah, bukan uluhiyah. Allahumma afrigh, tidak, Rabbana. Yang diminta adalah ketuhanannya Allah yang memberikan rezeki, yang memiliki hambanya, yang mengatur dan mengurusi hambanya, bukan dengan hak yang disembahnya, tapi pakai rububiyah. Yang diminta Rabbana, bukan Allahumma. Beri kami kesabaran. Kesabaran. Kedua, minta kemantapan, keteguhan. Enggak sabar doang, diem aja enggak, tapi diminta sabar. Kenapa minta sabar? Emang rangkaian doa kayak begini. Jadi faida sa'alta sabr indal bala fa'ajabahu Allah Ta'ala fi du'a wa idza tahaqqaqta fi sabri tahaqqaqta fi sabat. Bila kita menghadapi musibah yang membingungkan hati, stres, berat, maka mintalah kesabaran. Bila sabar telah terwujud, maka minta kemantapan keyakinan.
tentang pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Makanya sesudah wasabbit aqdamana, jangan mundur kami, mantepin kaki kami, terus melangkah menghadapi cobaan yang menimpa ini. Begitu. Pada akhirnya wa idza tahaqqaqa as-sabru was-sabat tahaqqaqan nasru minallah 'alal a'da. Bila kesabaran telah terhujam dalam jiwa, bila kemantapan iman telah tertanam dan mengakar serta mengukir dalam hati, maka pertolongan Allah pasti datang. Maka lanjutannya wansurna 'alal qaumil kafirin. Saudara, ayat ini memberikan pesan kepada kita. Kita disuruh berdoa, minta kesabaran, tidak setiap saat. Tidak. Kita disuruh oleh ayat ini jangan minta sabar, jangan. Kurang bagus. Kecuali bolehlah kita minta sabar ketika cobaan datang. Kalau cobaan nggak datang, jangan minta sabar. Sebab ayatnya walamma barzu, ketika sudah medan juang ada di depan mata, ini nggak ada sabar. Ketok palu sudah ada, harus dihadapi. Tidak boleh kita minta sabar. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, di dalam Sunan Tirmidzi, makamnya di Bukhara, di Uzbekistan, dekat Imam Bukhari. Emang segul Tirmidzi itu nama kampung di Uzbekistan. Tapi nama tetangga saya itu Bang Tirmidzi. Ini Imam Tirmidzi. Dalam kitab Sunan Tirmidzi, beliau meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal, makamnya di Yordan. Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, sami'a habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam rajulan qala Allahumma inni as'aluka as-sabr faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alta as-sabr salhul afiyah. Kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia suci yang mengerti tentang hidup dan kehidupan, mengerti adab-adab doa dan minta, mengerti cara minta sama Allah, mendengar ada seorang muslim berdoa kepada Allah. Dia bilang, Tuhan, saya minta kesabaran, saya pengen jadi orang sabar, saya minta jadi orang sabar. Mendengar seorang muslim minta sabar, ditegur, diomelin, diingetin oleh Nabi.
Kata Nabi, sa'al tasbur, ente minta sabar, kok mintanya sabar? Jangan salhul afiyah, mintalah sama Allah keselamatan dan kesejahteraan. Jangan minta sabar. Kenapa? Sebab su'alus sabri la yutlabu illa inda nuzulil bala. Bapak Ibu, minta sabar itu tidak dianjurkan kecuali ketika cobaan datang menghadap. Ayat kita begitu, walamma baruzu, ketika sudah berhadapan musuh, mundur tidak bisa. Sungai nyebrang itu susah, dari 80.000 yang bisa nyebrang cuma 313. Di depan cobaan besar, baru minta sabar. Rabbana afrigh alaina sabra. Kapan? Rabbana afrigh alaina sabra, ketika walamma barazu, cobaan datang. Maka Nabi ketika ada sahabat, Tuhan beri saya jadi orang sabar. Jangan, enggak kuat. Jangan minta sabar, jangan. Kecuali sudah terjadi, baru sabar. Baru sabar. Kalau sudah kelewat terjadinya, minta keridhaan pada takdir yang ada. Bagaimana doa ini juga dibaca oleh tukang-tukang santet Fir'aun, paranormal dan dukun-dukun Fir'aun. Ketika berhadapan dengan Nabi Musa, melihat mukjizat Nabi Musa, betapa tongkat jadi ular, menelan daripada sihir-sihir mereka, mereka beriman, percaya ini Nabi. Kata Fir'aun, kurang ajar, gua bayar buat ngelawan, bukan beriman. Kenapa gua ikut dia? Kata Fir'aun pada ayat di depan nanti, tapi bukan di Al-Baqarah, separuh lebih ini, juz 15 ke atas itu, la usallibannakum fi judu'in nakhl, saya salib anda semua di atas pelapa kurma, saya cincang anda karena anda sudah menentang saya, kata Fir'aun. Ketika dia ikat, disiksa, dia doa sama seperti ini. Ngadepi Fir'aun yang diktator, diikat, lari nggak bisa. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Tuhan, tuangkan di hati kami kesabaran. Kenapa tidak wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin? Dicincang, diikat semuanya. Panah udah siap, golok udah siap seluruhnya. Enggak ada cara. Dia baca, kita nggak ada bedaya ngadepin begini. Wa tawaffana muslimin, wafatkan kami beragama Islam. Begitu. Artinya jangan kita minta sabar sama Allah, nggak kuat. Jangan.
Tuhan, saya jadi orang sabar. Ibu gitu, ya Allah jadiin saya sabar ngadepin laki nih, jangan. Atau bapak-bapak gitu, ya Allah jadi sabar saya ngadepin bini, ya Allah sama kaleng rombeng masih berisikan dia bini, lebih parah mereka ngorombeng, ya Allah sabarin saya, jangan. Enggak kuat tambah nyanyi dia, minta sabar, ya Allah selamatin. Nanti istri kita dirubah dari tadinya dia ngomel mulu menjadi orang yang doain laki, sayang laki. Karena kita mintanya Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Begitu doa. Jangan, ya Allah saya jadi orang sabar, ya Allah sabar. Ya Allah diomelin mulu. Kalau sabar mintanya sabar, enggak, cara Allah ijabah. Orang si laki mintanya sabar, sabarin saya Allah, sabarin. Kata Allah diijabah. Baik, maka sahabat Ali diomelin mulu. Sabarin ya Allah. Iya terus, enggak bakal berhenti karena mintanya sabar. Kalau mintanya sabar enggak ada cara dia untuk diijabah sabar, maka istrinya ngomel enggak berhenti. Begitu, maka ditanyalah saya juga, itu ngapa ngaji minggu rame yang ngaji? Kata kita bukan rame, itu orang cari ketenangan. Cari ketenangan bagaimana? Di rumahnya diomelin bininya mulu, kagak tenang kalau di rumah. Kalau di majelis tenang, rada ngantuk-ngantuk dikit. Begitu, kayak begitu. Jadi saudara, kita jangan minta sabar, minta sejahtera. Jangan. Kalau sabar diuji. Begitu. Saya biar jadi orang sabar. Begitu. Kawan kita, saya jadi orang sabar. Makanya emak saya itu kasih nama saya sabar. Kata saya, makanya bini nggak punya anak, ya sabar. Nama yang bagus lah, syukur. Gitu. Jangan minta sabar, syukur. Dikasih nikmat banyak. Sabar itu kalau musibah terjadi. Makanya sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan qala Allahumma inni as'aluka sabra. Faqala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam sa'alta sabra la bal salhul afiyah. Jangan minta sabar sahabatku, jangan minta sejahtera, selamat. Enggak kuat, cobaan Allah berat. Kalau Anda sabar, entar musibah mulu. Jangan minta menjadi orang pandai bersyukur. Enggak kuat. Jadilah saya orang sabar, ya Allah. Kalau kuat bagus, nggak kuat ngeluh melulu. Maka adalah kawan-kawan kita setiap Idul Adha selalu belinya areng mulu sama tusukan. Areng mulu sama tusukan. Emang ada yang kayak gitu tuh? Yang mana orangnya, Bu? Kerudung apa ya? Begitu. Gara-gara mintanya sabar, ya akhirnya kuatnya areng sama tusukan. Begitu sabar. Begitu. Ada cara. Begitu. Minta syukur, sejahtera, selamat. Jangan minta sabar kecuali ujian telah datang, baru minta. Nggak kuat, sabar. Bininya ngomel aja, usah aja dada, nggak usah ngomong, diem aja, makin kencang, diam aja. Hati ngomong, ingat ngaji minggu waktu itu, Rabbana alaina sabr. Begitu, sabar. Karena musibah terjadi. Begitu, musibah. Jangan ini yang dibulak-balik, jangan.
Sebab walamma barazu, ketika telah berhadapan, maknanya telah datang musibah dan ujian, sulit kita keluar, bingung, pusing hidup. Tapi kalau mau jujur, yang bikin pusing tuh orang keliang-keliangan, bukan darah rendah, tapi dana rendah. Apaan? Jangan dicatat, biar direkam lagi. Yang bikin pusing dana rendah, bukan darah rendah. Emang begitu? Ya Allah, iya lagi. Jangan minta sabar bila ujian tidak datang. Tidak. Mintanya yang bagus, minta petunjuk, minta subur, minta berkah. Jangan minta kurang. Jangan minta kurang, jangan minta kurang. Mintanya keberlimpahan barakah. Jangan kurang. Kalau kita selalu kurang, berarti kita menanamkan kekurangan. Akhirnya ngeluh, pegel gue pagi-pagi di depan tukang sayur. Pok, gimana laki lo? Itu dia geblek banget laki gue, geblek. Tuh, gara-gara minta sabar, minta subur. Jangan minta sabar, subur. Bila nggak ada jatah kesuburan, maka nanti Allah kasih kesabaran. Biar begitu. Jangan minta sabar kecuali musibah datang, baru Rabbana afrigh alaina sabra. Enggak sabar doa, kudu ada tindakan. Wasabbit aqdamana. Jangan mundur saya ya Allah, ngadepin ini, beri solusi terbaik. Jangan sabar aja, jangan berupaya. Emang udah begono laki gue dulu ngomel, udah sabar. Jangan, harus minta solusi. Allah jangan minta solusi, minta makhraj, jalan keluar. Enggak mungkin lah ada gembok nggak ada kuncinya. Kalau gemboknya dari toko A, yakini jangan nyari kunci di toko B sampai Z, nggak ketemu. Kalau dari toko A gemboknya, kuncinya di toko A. Kalau gembok itu dari Allah, kuncinya ke Allah. Minta pertolongan. Wasabbit aqdamana. Kalau sudah sabar, udah sabar, lalu diberi kemantapan di iman, jalan keluar ketemu. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Kasih pertolongan ya Allah, kemenangan menghadapi orang-orang yang kafir. Begitu kata kaum Thalib ngalami jadat. Banyak makna dari ayat ini. Sebianya saya harus baca terus, tapi bawahnya panjang ayatnya. Fahazamuhum bi'idznillah. Kalah mereka. Lanjutannya tetapi saya nggak mau baca, nanti saja. Nanti Agustus kan. Sesudah merdeka. Kalau Agustus merdeka. Begitu. Segini aja. Segini aja. Sebelumnya saya mau usul kepada pengurus taklim. Saya lihat Ustaz Rafi belum datang atau nggak datang orang sehat hari ini. Ya, Ustaz Zasmi Rais, kalau bisa ngaji minggu ini
diisi sayang kalau nggak ngaji. Saya minta izin besok saya terbang. Saya alhamdulillah, syukurillah, nomor porsi saya keluar. Jadi saya kalau terakhir saya nggak paham malam Selasa atau hari Selasa. Kalau dari data yang ada Selasa terbangnya, tapi besok Senin jam 2 harus ada di Pondok Gede sebagai aturan pemerintah, sebagai embarkasi Jakarta. Kloter terakhir saya harus haji tahun ini, begitu. Jadi sebenarnya libur ngaji di Bekasi, kami minta libur. Nggak boleh hari ini juga ngajar sama istri sebetulnya, tapi saya minta izin siang kalau nggak datang. Jadi saya datang hari ini. Terakhir ngaji nanti malam pada maghrib tutup. Jadi terjadwal dari pemerintah kami kepulangan itu normal 40 hari. Begitu. Ya namanya haji reguler. Begitu sampai Agustus tanggal 1 30. Kalau terjadwal nih, terjadwal dari pemerintah. Terjadwal. Saya juga nggak habis pikir yang sekarang ini minta izin. Artinya dari tahun lalu kita berupaya nomor porsi saya keluar. Ini bukan haji furoda, bukan fura-fura ada padahal tidak ada. Bukan. Saya normal haji. Keluar kemarin nomor saya Jumat. Saya ditelepon untuk melunasi, jadi sehingga saya berangkat tahun ini. Kalau terakhir yang keluar saya doang, istri dan anak-anak nggak keluar. Saya harus haji. Jadi ngaji ini sampai nama yang lain yang nggak ngaji, saya minta maaf. Sama yang ngaji juga minta maaf. Terakhir kita ngaji begitu, makanya saya nggak berani baca terus panjang kepanjangan. Coba nanti dilihat selepas haji ada kesempatan pulang cepat atau bagaimana, gimana baiknya pemerintah aja begitu. Jadi kalau bisa sebelum saya segalanya bicara, ya ngaji minggu, ngaji aja. Ustaz Rafi kayak misi, mau ceramah ke saya, begitu. Kalau bisa, tapi terserah kebijakan pengurus taklim Nurul Fikri dah. Semuanya, ini mau usul, begitu. Usul, begitu. Jadi banyak majelis yang tidak bisa kita bicara kecuali dari Jumat. Yang malam Sabtu saya sampaikan, Sabtu pagi saya sampaikan, malam Minggu juga semalam saya sampaikan, dan tadi pagi juga saya sampaikan. Saya pikir telat kemari jam tanggal 10 saya pikir, karena orang Ciledug tahu, jadi kudu makan-makan. Jadi saya makan-makan tadi, artinya sampai tanggal 9 saya masih ada di Ciledug. Nggak boleh juga sama ibu-ibu, akhirnya saya duduk juga. Singkatnya, saya mau haji, mohon doanya biar sehat, kuat ibadah di Mekah, di Madinah, dan di bumi-bumi berkah. Dan Allah juga anugerahi saya dan semua jamaah yang haji mendapatkan haji yang mabrur dan bisa berkumpul dengan teman-teman kembali di majlis-majlis dan di Nurul Fikri ini. Al-Fatihah.
Kemudian daripada itu, saudara sekalian, karena kita Rabbana afrigh alaina sabran, kita kudu sabar. Ngajanya sabran ya kan. Saya minta maaf kepada semua jamaah keluarga besar Kebanjeruk Kampung Raduan Nurul Fikri, Al-Ikhlas semuanya. Bila dalam setiap taklim ada yang kurang berkenan atau dengan keberangkatan ini ya menjadi kekecewaan kepada jamaah pengurus semuanya, banyak yang nggak kita bisa datang ke Bekasi, kami nggak bisa, mestinya ngaji hari ini di Bekasi. Saya minta izin buat istirahat, saya belum ngepak kata saya, belum lagi rapi-rapi, saya nggak datang, repot begitu. Akhirnya diizinin di Bekasi hari ini. Saya minta maaf, mungkin ada banyak media begitu kepada semuanya. Begitu Bapak dan Ibu, bila dalam taklim ini ada yang kurang berkenan, uraiannya kurang bisa difahami, begitu paparannya kurang bisa dicerna, atau ada adab saya kepada Bapak dan Ibu, saya minta dibukakan pintu maaf begitu oleh Bapak dan Ibu semua, dan salamin kepada yang gak hadir pagi ini. Salam permintaan maaf saya dan mohon doanya. Tepatnya mungkin antara jam 1 lah atau jam 12 intinya saya harus keluar dari rumah. Pokoknya masuk Pondok Gede jam 2. Besok terjadwalnya jam 2 keluar dari Pondok Gede normal. Besok begitu. Jam 2 kloter terakhir. Saya nggak paham apa malam Selasa berangkatnya atau besoknya di Selasa jam 2 begitu. Saya belum kesana saya begitu, artinya saya cuma nanya jam berapa ke Pondok Gede, jam 2. Baik begitu. Jadi kalau lihat rumus terbang jam 2 itu besoknya mestinya Selasa, yakni tanggal 2 Dzulhijjah terakhir itu, terakhir ini gabungan DKI ini seluruhnya begitu, selatan, barat, utara, pusat semuanya DKI, dan gabungan mungkin ada Banten dan Bekasi satu kloter ini, karena kloter terakhir biasanya kloter Sabu Jagat begitu, dari berbagai wilayah biasanya begitu. 64 kalau tidak salah itu 64 begitu kloternya saya ini begitu. Jadi ketika Jumat dihubungin kita ya disuruh lunasin, ya saya lunasin, keluar dah nama saya begitu ya, saya alhamdulillah keluar gitu mau haji. Jadi saya minta redo, minta maaf atas acak-acakan majlis lagi, makanya saya sampaikan kalau bisa ngaji, kalau bisa jangan peresian. Kemarin habis pre dari Saban, ini pre lagi, saudara ngaji kemana ke dah begitu, yang penting ngaji. Sebab rumus muslim, guru boleh mati, guru boleh ganti, ngaji mesti terus begitu, kudu kita ngaji. Karena itu jangan sampai kita nggak ngaji. Sayang rohani kita kalau kita nggak isi dengan ilmu, seperti badan kita kalau nggak diisi dengan makanan. Sayang, jadi harapan saya, tapi semuanya kembali tidak kami otoriter, kami serahkan ke pengurus Nurul Fikri. Sebagaimana majelis lain kami serahkan kepada mereka. Terserah mau diisi ceramah boleh, mau ngelanjutin kajian boleh, atau dipending kajian ini sebentar boleh juga, gimana baiknya. Intinya mohon doa, khususnya biar ibadah kita orang ini ya diterima Allah saja. Sebetulnya saya berkeinginan betul sama Allah, paling minim saya ini pengen haji saya minimal 3 kali. Ini yang saya minta sama Allah, 3 minimal 3. Karena ajaran Rasulullah itu di haji 3, ada ifrad,
ada tamattu, ada qiran. Jadi saya pengen semua ajaran Nabi itu saya kerjakan semampu saya gitu, ngikut Nabi ini. Jadi ini kepengenan saya haji itu begitu gitu. Saya pikir nama saya nggak keluar yang sekarang juga begitu, tapi qadarullah ya, tahaddus bi ni'mah begitu, keluar nama kita. Jadi girang juga kita, serba salah ya. Tapi satu nikmat undangan ini ya, saya bismillahirrahmanirrahim, saya berangkat tahun ini begitu. Teman-teman kita yang di Mekah udah pada tahu, mereka tahu karena dari Kamis itu sudah ada informasi bahwa kita disuruh melunasi. Jadi teman-teman yang sudah berangkat ke Mekah sebagian besar tahu dah, yang di Mekah hampir rata semuanya. Kita kalau tahun terakhir sekali lagi minta maaf dan minta doa. Urut talim terserah mau diumumin sekarang, nanti habis ini, atau di pending, atau kalau bisa terapi isi nanti setelah doa-doa ini bisa dibicarakan. Saya baca Fatihah dulu. Ini kita baca Fatihah